Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, sahabat-sahabat syiar, ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan masih dalam bab tentang jual beli, di mana hari ini atau saat ini kita membahas bab tentang jual beli, lanjutan jual beli. Alhamdulillah kita sudah selesai terakhir sampai ke dalam bab riba. Alhamdulillah. Hanya mungkin saya sedikit mengoreksi terlebih dahulu di pertemuan yang tentang bahaya riba, bahwa di situ ada penjelasan bahwa orang yang melakukan riba dia tidak akan diterima sholatnya. Yang dimaksud adalah bukan sholat tapi silah. Silah itu silaturahim. Jadi ketika seseorang dia memperoleh uang dari hasil riba, kemudian ia berikan, ia jadikan itu sebagai silaturahim kepada orang lain, ya kepada kerabatnya, maka pahala silaturahim itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan bahaya riba, bahwasanya kata sahabat Ibnu Abbas tidak diterima sholat. Ya, maksudnya bukan tidak diterima sholat, tapi tidak diterima silahnya, yaitu silaturahimnya. Allah alam. Mohon maaf sekali lagi, ini sedikit koreksi dari saya pribadi ya, setelah melihat video itu dan telah diupload dan ternyata ada sedikit kesalahannya. Mohon maaf. Nah, insya Allah di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang keuntungan dan penetapan harga serta kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi bagaimana berkaitan dengan keuntungan, bagaimana berkaitan dengan penetapan harga, apakah ini syariat mengatur atau tidak? Insya Allah kita akan coba membahasnya. Tabi'akhafil yang semoga Allah muliakan, setiap pedagang, ya, setiap penjual, setiap orang yang berbisnis pasti bertujuan adalah mencari keuntungan. Pasti mencari keuntungan dalam usaha atau dalam dagangnya, ya. Di mana keuntungan itu adalah selisih lebih antara harga jual dengan biaya dan harga pokok, ya. Misalnya harga pokoknya 2.000, biayanya pengantaran dan lain sebagainya misalnya jadi 500, maka modal berarti 2.500, maka ketika dijual 4.000 misalnya, maka 4.000 dikurangi 2.500 adalah 1.500. Nah, ini adalah keuntungan, ya. Maka setiap kita pasti akan mengejar keuntungan. Orang yang berdagang pasti mengejar keuntungan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai patokannya bahwasanya nanti kita akan mengetahui bagaimana para ulama, para fuqaha menjelaskan tentang pembatasan harga, ya. Apakah harga itu telah ditetapkan oleh syariat? Jadi apakah syariat itu menetapkan harga, batas tertinggi, batas terendah, begitu? Apakah ini justru dikembalikan kepada pasar, dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan? Nah, insya Allah kita akan coba membahasnya insya Allah. Taib, ya khafil yang semoga Allah muliakan, Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa, beliau menjelaskan ya, bahwasanya dasar pengambilan keuntungan itu, ya, dalam jual beli itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tanpa menyampaikan harga dasar. Jadi tidak disampaikan harga dasarnya, harga modalnya. Nah, maka yang demikian disebut jual beli musawamah. Jual beli musawamah, jual beli tawar-menawar. Karena tidak disebutkan harga dasarnya, maka yang akan ada terjadi adalah tawar-menawar atau musawamah. Maka disebut bai'ul musawamah, jual beli tawar-menawar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jual beli ini adalah ketika dia atau seorang pedagang disebutkan jual beli atau harga dasarnya. Jadi disebutkan harga
dasarnya. Ini disebut dengan jual beli amanah. Disebut dengan jual beli amanah. Jadi misalnya kita beli motor harganya 10 juta kita beli. Nah, maka kita sampaikan harga modal ini 10 juta. Seperti itu. Kemudian ongkos kirimnya sekian. Ini namanya jual beli amanah. Maka jual beli amanah ini itu akan terjadi 3 kemungkinan. Pertama, rugi. Kenapa rugi? Ya karena bisa jadi ternyata apa yang dia berikan atau dia jual, ya harga dasarnya di bawah harga dasarnya. Maka ini namanya bai'ul wadi'ah. Bai'ul wadi'ah itu adalah jual beli rugi dari harga dasar. Yang kedua, jual beli untung. Ya artinya ketika kita sebutkan harga dasarnya, kemudian ada keuntungan, ada lebihnya 10%, 20%, maka ini namanya jual beli murabahah. Bai'ul murabahah, jual beli ada keuntungan dari harga dasar. Yang ketiga adalah jual beli yang kita sampaikan harga dasar tidak untung, tidak rugi. Tidak ada untung, tidak ada rugi. Maka namanya bai'ut tauliyah. Bai'ut tauliyah yaitu jual beli yang impas sesuai dengan harga dasar. Ya, bisa untung, bisa rugi. Tidak untung dan tidak rugi. Ya, taib ini terkait dengan seseorang mentransaksikan jual beli, ya sekali lagi ada dengan sisi tidak disebutkan harga dasarnya, itu namanya bai'ul musawamah. Yang kedua adalah disebutkan harga dasarnya, itu namanya bai'ul amanah. Jual beli apa? Amanah. Di mana jual beli amanah 3 kemungkinan. Bisa bai'ul wadi'ah, rugi, bisa bai'ul murabahah, untung, bisa bai'ul tauliyah, tidak untung, tidak rugi. Ya. Tapi yang semoga Allah muliakan, selanjutnya permasalahannya nanti siapa yang berhak menentukan harga. Dalam teori ekonomi, kata para ekonomi, saya tidak tahu ya, ini hanya saya baca sedikit ya, bahwasanya penentuan harga itu ya bisa pertama dilakukan oleh negara, yang kedua dilakukan oleh masyarakat ya, oleh orang-orang ya, oleh masyarakat. Yang ketiga kombinasi antara negara dan masyarakat ya. Nah, kebanyakan pada umumnya adalah antara yang ketiga ini, kombinasi antara negara dan masyarakat. Di mana salah satu atau beberapa jenis jual beli itu harganya ditentukan masyarakat ya. Di Indonesia contohnya misalnya oleh negara. Misalnya di negara di kita misalnya contohnya adalah listrik. Listrik ditetapkan harganya oleh negara. Gas ditetapkan oleh negara, walaupun di lapangan terjadi perubahan harga sedikit dari harga yang ditetapkan oleh negara ya. Minyak, bensin, apalagi misalnya dan lain sebagainya itu ditetapkan oleh negara ya. Tapi juga ada yang ditetapkan oleh masyarakat ya. Seperti harga-harga ya biasa yang dijual oleh masyarakat, maka ditetapkan oleh masyarakat ya. Nah, bagaimana syariat mengatur ini ya? Taib yang semoga Allah muliakan. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi kenaikan harga, ya. Ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, ya, bahwasanya manusia, orang-orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ghala si'ru, ya Rasulullah, harga-harga naik ya Rasulullah. Fasa'ir lana. Maka tetapkanlah bagi kami harganya. Jadi berikanlah buat kami harganya. Tentukan harganya buat kami agar tidak naik begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha huwal musa'ir." Dialah Allah yang telah menetapkan harga. Dialah Allah yang menetapkan harga. Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Razik. Dialah yang menggenggam, dialah yang menghamparkan, dialah yang memberikan rizki. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala malin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku berharap, aku menginginkan ketika aku nanti bertemu dengan Allah Rabbul Alamin, dengan Allah, maka tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman dalam masalah masalah darah dan juga masalah harta. Maka aku tidak berani dan tidak mau menetapkan harga. Ini hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan insyaallah hadisnya sahih ya, insyaallah hadisnya bisa diterima. Kemudian juga ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang
Beliau berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sa'ir, ya Rasulullah tetapkan harga. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, bal ad'u, tidak, tapi aku hanya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya berdoa. Ad'u summa ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, balillah, ya Rasulullah, sa'ir, ya Rasulullah, tetapkan harga buat kami ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, balillahu yakhfidu wa yarfa'u, akan tetapi justru Allah lah yang menurunkan harga dan menaikkannya. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa li ahadin indi madlamatun, maka aku ingin berharap ketika aku nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak memiliki dosa kezaliman kepada seorang pun. Ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, dari hadis ini ya para ulama ya, salah satunya disebutkan dalam kitab Mausu'at Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Munazzamah fil Muamalatil Maliyah Al-Islamiyah. Di sana dijelaskan bahwasanya ada sebuah kaidah dalam penentuan harga. Bahwasanya al-aslu fil istibrah al-hurriyah wal masyru'iyah. Asal pokok dalam penentuan harga adalah bebas ya. Jadi dalam menentukan keuntungan, ketika seseorang akan mendapatkan keuntungan, maka dia menetapkan harga, kan begitu ya. Ketika seseorang ingin menetapkan keuntungan fil istibrah, ketika dia menginginkan keuntungan al-hurriyah, maka hukumnya bebas. Wal masyru'iyah, dan juga tidak atau sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ini kaidahnya ya. Maka dari penjelasan kaidah ini ya, disebutkan bahwa pertama, hukum asal dalam muamalah adalah al-ibahah. Asal mula adalah boleh dalam bab muamalah, selama transaksi itu didasarkan atas saling ridho ya. Illa an takuna tijaratan, kecuali adalah dengan perdagangan antara minkum, saling ridho ya. Bahwasanya seseorang ketika dia berjual beli kemudian dia saling ridho, maka yang demikian sah jual belinya dan tidak apa-apa ya. Maka ketika seseorang menentukan harganya tinggi, kemudian orang yang yang membeli itu ridho, maka yang demikian tidak apa-apa selama tidak ada di dalamnya tagrir, penipuan, tadlis ya, penyamaran ya sama penipuan, tidak. Intinya tidak ada penipuan. Selama tidak ada penipuan, maka yang demikian sah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dalil secara spesifik ya, tidak ada dalil secara khusus yang membatasi jumlah keuntungan bagi pelaku usaha. Maka besar apapun keuntungannya, maka hukumnya ini boleh ya, insyaallah. Ini sebagaimana ada sebuah hadis, ada sebuah asar ya dalam dalam hadis riwayat Bukhari. Di sana dijelaskan bahwasanya Zubair bin Awam ya, Zubair bin Al-Awwam, beliau ishtarul ghabah. Beliau membeli sebuah hutan, tanah ya, tanah yang hutan begitu. Harganya bisa baina wa mi'ati alf. Beliau membeli dengan harga 170.000. 170.000. Tidak disampaikan apakah itu dirham ataupun dinar. 170.000. Kemudian faba'aha Abdullah, kemudian anaknya, jadi ketika ketika Az-Zubair bin Al-Awwam ini meninggal begitu ya, maka Abdullah bin Az-Zubair ya, beliau anak dari Az-Zubair tadi, menjual tanah ayahnya ini ya, karena ayahnya ini Az-Zubair bin Al-Awwam ada beberapa kewajiban berupa hutang piutang kepada orang lain, maka dijuallah tanah itu seharga berapa? Bi alfin wa sittimi'ah alf. Beliau menjualnya dengan harga 1.600.000. Jadi harga belinya tadi Zubair bin Awam 170.000, dijual seharga 1.600.000. Masya Allah. Ini kurang lebih ya, dihitung adalah 941%. Artinya 9 kali lipat dari harga dasar. 9 kali lipat lebih. Jadi kalau misalnya harganya 100.000, maka kita jual 900.000, demikian. Jadi 9 kali lipat lebih, 941% ini.
Kemudian ini ya jadi patokan ya bahwasanya harga itu bisa ya keuntungannya bisa berlipat-lipat asal tidak mengandung kezaliman ya. Ya kafilah yang semoga Allah muliakan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang kaidah dalam penentuan harga dan keuntungannya ya. Tadi disebutkan ya tapi secara global. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaidah-kaidah dalam menentukan harga serta keuntungan insyaallah ya. Kafilah yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam, benarnya dari Allah taala, salahnya dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.